halaman apa? Kitabul Muhabbah, kitab cinta. Halaman berapa? Hah? Yang di atas kan? Alinea mana? Alinea di bawah kan? Di atas kan? Bersedua. Dan keseluruhannya kembali kepada kesempurnaan ilmu dan kemampuan. Kayak biasa tadi lah, kayak kita baca sebelumnya tadi. Itu keseluruhannya kembali kepada kesempurnaan ilmu kita dan kemampuan. Ilmu kita kadang-kadang kan bakalan bisa merasa-rasakan kayak tadi. Dan itu dicintai dengan tabiat manusia, dan dia dapat ditangkap dengan indera. Jadi perasaan-perasaan cinta itu menurut tabiat manusia bisa timbul, dan kadang-kadang ditangkap, kadang-kadang disebabkan oleh panca indera. Kalau ada perasaan cinta, rasa cinta itu timbul di hati bukan karena sebab melihat bisa. Sehingga sesungguhnya anak kecil yang disembunyikan serta tabiatnya, apabila kita ingin mencintainya, mencintai anak kecil itu, dalam keadaan ia tidak ada atau ada, hidup atau mati, niscaya tidak ada bagi kita jalan melainkan dengan memanjang melebarkan pembacanya dengan keberanian. Kita menyatakan orang itu baik, sifatnya baik, orang itu ada ke orangnya, tetap kita menyatakan itu baik. Kemurahan hati, ilmu dan sifat-sifat terpuji lainnya. Maka manakala ia telah meyakinkan yang demikian, niscaya ia tidak dapat menguasai dirinya dan tidak mampu untuk tidak mencintainya. Itu jazbah, itu berarti itu. Ya kan? Kalau sudah cinta kepada Allah, ada perlu penjelasan lagi tentang Allah karena sudah mencintainya. Yang menguasai dirinya itu pada lagi. Ya jazbah, majuzub. Kalau orang sudah terlalu cinta dengan Tuhan, mabuk dengan Tuhan, mabuk cinta dengan Tuhan, anaknya beribadah, ya kita suruh istirahat, ada anak beribadah, aja gitulah. Karena sanggup menguasai, kalau kita kan masih bisa menguasai diri, istirahat, setemat, berburu-buru sebentar, itu menguasai diri namanya. Ini pada saat ngapa-ngapa lagi, hendak ibadah terus pikirannya, hendak berzikir terus, karena terlalu cinta dengan Allah. Tak bisa menguasai diri lagi. Maka tidak ada kecintaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan kebencian kepada Abu Jahal dan kepada Iblis laknatullah. Maka tidak ada kecintaan kepada para sahabat dan kebencian kepada Abu Jahal dan kepada Iblis laknatullah. Melainkan dengan lebarkan pada menciptakan kebaikan-kebaikan dan menciptakan kejahatan-kejahatan yang tidak dapat ditangkap dengan indera. Bahkan ketika manusia menciptakan hati dengan kemurahan dan mereka menciptakan khalik dengan keberanian. Hatim sama lagi hatim. Niscaya mereka itu dicintai oleh hati dengan cinta yang baru, dan tidak pulang yang demikian itu tidak melihat kepada rupa yang dapat ditangkap oleh indera, dan tidak dari keuntungan yang akan diperoleh oleh orang yang mencintai mereka. Jadi makin cinta dengan sendirinya, ya. Bahkan Abu Hurairah menceritakan tentang disebutkan raja-raja disebutkan pemburu-buru akan keadilan kebaikan dan mencurahkan kebaikan, niscaya kuatlah kecintaannya pada hati manusia serta putus asa dari kegemaran perbuatannya baik kepada orang-orang yang mencintainya karena jauhnya tempat yang dikunjungi dan jauhnya rumah-rumah. Kalau sudah cinta itu ada mengenal waktu dan jarak lagi. Dengan demikian kecintaan manusia tidaklah terbatas pada orang yang berbuat baik kepadanya.
Kalau kita ada cinta kepada manusia siapapun, kepada makhluk manapun, maka tidak terbatas pada perbuatan baik kepadanya. Bahkan orang yang berbuat baik pada dirinya sendiri itu dicintai. Oh, kita ini berbuat ibadah sama dengan membaikkan diri kita jangan ya, itu mencintainya. Sekalipun kebaikannya itu tidak sampai kepada orang yang mencintainya, sekalipun kebaikan kita ini tidak sampai kepada orang yang mencintainya, walaupun tidak sampai dengan orang mencintai kita, tidak apa-apa, yang penting perbuatan baik, yang penting berbuat baik. Karena setiap keelokan, keindahan dan kebagusan, maka ia dicintai. Dan rupa itu ada yang zahir, ada yang batin. Kebaikan dan keelokan itu mengandung keduanya. Kebaikan dan keindahan itu mengandung zahir dan batin. Rupa yang zahir itu dapat diketahui dengan pandangan zahir. Seseorang itu dinyatakan baik, elok, indah, cantik karena dipandang mata memang cantik. Dan rupa yang batin itu dapat diketahui dengan penglihatan batin atau basirah, karena ada timbul perasaan kita ingin orang baik. Barang siapa yang terhalang penglihatan batin, maka ia tidak dapat mengetahuinya, tidak dapat merasakan kelezatannya dan tidak mencintainya. Kalau kita ini secara kasat mata kan memang kadang memandang Allah Ta'ala ya. Cuma kita merasakan Allah Ta'ala itu naziri memandangku, Allah syahidi menyaksikanku, apalagi Allahumma ini Allah bersamaku. Nah, berarti kalau sudah bersamaku memandangku, berarti mau padamu harus merasakan kelezatan keindahan bersama orang yang kita cintai, yaitu Allah Ta'ala, serta tidak cenderung kepadanya. Dan barang siapa yang menglihatkan batinnya lebih kuat padanya daripada indra zahirnya, barang siapa pandangan mata hati lebih kuat daripada mata zahir, niscaya kecintaannya kepada makna-makna batin itu lebih banyak daripada kecintaannya kepada makna-makna zahir. Daripada dia hatinya sudah kuat cintanya kepada Allah, tidak perlu lagi terlihat tanda-tanda kebesaran Allah secara zahir. Maka jauh berbeda antara orang yang mencintai ukiran yang digambar di atas tembok karena keindahan bentuk zahirnya. Kalau diukir di atas tembok, ternyata tak kelihatan keindahannya. Wajar timbul suka, timbul senang, timbul cinta dengan keindahan. Dan antara orang yang mencintai seorang nabi dari nabi-nabi Allah karena keindahan batinnya. Nah sekarang kita pada Muhammad Rasulullah, kalau pernah nabi-nabi hanya tahu cerita, kenapa timbul cinta? Sama pada jalannya, kenapa kita cinta kepada beliau padahal hanya tahu manakibnya. Pada wali-wali, nah bayangkan kalau kita menceritakan tentang Allah, masa kada punya cinta? Soalnya soalnya kita ketika baca manakib atau ketika kita baca maulid, artinya perasaan kayak sedih gitu, senang gitu mendengar maulid, atau hati ini kayak nyaman mendengar maulid. Ada perasaan kayak itu. Masa dengan Allah kadang tenang? Dengan hamba Allah mau tenang, mau mencinta, mau rindu rasanya tetamu. Masa dengan Allah ada? Lagi merasakan nikmatnya maulid misalnya, ibu cinta rindu Rasulullah, datang orang nama Tuhan ini kan pasti kan ada. Benar, maksudnya tes kayak itu kan rindu nih dengan Rasulullah nih, rindu seharusnya lebih rindu lagi kepada Allah. Kalau nama Tuhan ini mati kau nah, pasti kan nolak jangan lagi mati. Berarti kan ada cerita ya, artinya aneh, ajaib lah kita ini. Kita bisa merindukan seseorang karena hanya tahu cerita-cerita baiknya, baik yang bukan dari amalia wali-wali itu, timbul cinta perjalanan hidupnya luar biasa, timbul luar biasa cinta kita kepada beliau. Kayak apa mau kita ceritakan tentang Allah, tentang sifat 20 kita ceritakan kalau ada bulan, timbul cinta dengan Allah, kalau ada bulan, setelah ibadah makin rajin, kan? Ada orang beramal sunnah, misal Habib yang ketemu Habib yang besar-besar itu lah, cara perjalanannya, caranya bersiwak, caranya akhlaknya luar biasa baik. Ada perasaan anak meniru, ada meniru kebaikan para ulama, ada perasaan ingin meniru. Kayak apa? Maka Allah Taala bersabda, Allah lagi Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki,
Al-Ghafur, Maha Pemaaf. Masih aja kadang-kadang memaafkan orang. Masa kita dengan manusia saja ingin meniru kebaikannya, masa kepada Allah kadang tidak meniru kebaikan Allah? Dunia kayak itulah modelnya. Sangkaan tambah dekat dengan Tuhan, tambah dia orang lain. Istilahnya aman Allah bersuara nih. Karena aku yang menurut, lawan manusia menurut. Wali-wali itu kau turuti, aku yang pemurah ini kadang kau turuti. Kan banyak kita dengar bagaimana apa umurnya gurus kumpul, akhlaknya gurus kumpul. Kenapa ini yang ngeri-ngeri setiap pagi sesungguhnya kadang mengikuti amal yang gurus kumpul. Gurus kumpul setiap pagi memberi 1 sendok di tanah supaya semut di tangan. Apa nak niru dia? Al-Wahhabnya Allah, Ar-Rahmannya Allah, Ar-Rahimnya Allah, Asmaul kan banyaknya. Kan nggak niru. Ya lucunya kita nilai lawan itu artinya lawan Tuhan masih terhijab. Makanya ada disebut dengan ada fanabillah, kada sanggup fanabillah, fanabi Rasulillah, kada sanggup fanabi Rasulillah, fanabi Syekh. Menempati perguruan. Kita membaca buku misalnya, buku novel, buku cerita-cerita, sama ada. Kadang terlebar selambar ini harus dibaca betul-betul baris, baca jalan sama kalimat. Sekali kurangan hanya berapa baris? Apa? 30 juz, 114 surat. Banyak dengarnya. Iya. TikTok tahan malam-malaman, live streaming tahan, buka Quran 5 menit santri suruh baca Quran. Ini bosan. Nah kayak itulah model itu ajaib kita nih. Ajaban. Artinya apa? Keasikan dengan makhluk terlalu asik dengan makhluk, kadang mau asik lawan Tuhan. Kita selalu merasakan kebersamaan dengan makhluk, tenang bersama dengan makhluk. Siapapun itu, anak, bini, keluarga, apapun lah, senang, tenang dengan makhluk. Tapi satu kali pun kada pernah merasakan ketenangan, kesenangan bersama Allah. Padahal inna Allah Mahanya Allah bersama kita kemanapun kita berada. Kadang tenang, lucu. Saking jahilnya kita ya Allah. Sebab yang kelima, kesesuaian yang bersembunyi antara orang yang mencintai dan orang yang mencintai. Allah dengan kita itu sebenarnya sesuai Khalik dan makhluk sesuai. Kenapa sesuai? Karena si makhluk diatur oleh dalam kekuasaan Allah, tapi sesuai. Amun jar si makhluk jar Allah Ta'ala bergerak, si makhluk bergerak sesuai gerakan si makhluk dengan pergerakannya Allah tentukan. Sesuai kan? Sesuai kan? Kalau sudah yang mencintai dan orang yang dicintai itu sesuai, karena banyak terjadi dua orang kuat percintaannya antara keduanya, tidak dengan sebab keinginan dan keenakan atau keuntungan lagi. Berarti kalau kita benar-benar cinta dengan Allah, jangan hanya memandang nikmat Allah Ta'ala jadi cinta. Ada ketepandang nikmat dan musibah yang sudah cinta duluan, itu seharusnya ada beliau. Akan tetapi dengan sebab semata-mata kesesuaian ruh sebagaimana adalah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini kan dikiaskan kepada si A dan si B, fulan dan fulan, saling mencintai. Itu mencintai mereka antara dua orang yang saling mencintai itu sebenarnya mencintai secara rohani, secara ruh. Kalau mencintai kita ini kepada orang lain secara biasa, seolah kita dianggap diperlakukan secara baik terus. Pas kadang baiknya ada cinta, baik pas baik ada cinta, itu berarti percintaan secara biasa bukan secara roh. Sebagaimana disebut oleh Rasulullah, "Kama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf." Maka yang saling maka yang saling berkelana dari itu niscaya
Niscaya bercinta kasih cintaan dan yang saling bertentangan tidak berkenalan dari roh itu niscaya berselisih. Nah, kenapa kita negara berselisih? Karena roh kita negara sedang mencintai walaupun roh itu begini, walaupun roh kali itu beda tujuan, satu tujuan dunia, satu tujuan akhirat, tetap terselisih, tetap kelahi. Tujuan sama-sama akhirat, tetap maklumi. Kami telah menjelaskan bahwa Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah